Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Ramadan. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi hadis. Pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan dua bagian dari terminologi hadis, yaitu yang pertama terminologi hadis dan yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi hadis. Yang pertama, terminologi hadis. Terminologi hadis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, hadis. Kata al-hadis berasal dari isim masdar, yaitu dari bentuk jamak hadasa, yahdisu, dan hadisa, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Quran tersebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 dalam bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Menurut Muhammad Mustafa Al-Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini diantara lain komunikasi religius, pesan, atau Al-Quran sebagaimana tersebut dalam Quran Surah Al-Zumar ayat 23. B. Cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya sebagaimana tersebut dalam Quran Surah Al-An'am ayat 68. C. Cerita sejarah atau historical stories sebagaimana tersebut dalam Quran Surah Taha ayat 9. Dan yang terakhir, rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana tersebut dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 3. Sementara itu, para ahli usul mengemukakan definisi hadis sebagai berikut. Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan ketetapannya selain Al-Quran Al-Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syara. Dengan pengertian ini, hadis menurut ahli usul tampak hanya sebatas perkataan Nabi, tidak termasuk perbuatan, takrir dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. Namun demikian, perkataan Nabi yang dimaksud oleh ahli usul dapat dimaklumi karena bentuk-bentuk hadis yang lain terkadang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk perkataan untuk menjelaskan perbuatan beliau, seperti perintah untuk melaksanakan sholat dan manasik haji. Dengan kata lain, bahwa hadis menurut mereka adalah suatu penjelasan Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum. 2. Sunnah. Secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana sabda Rasul, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya, tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikitpun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosanya sedikitpun. Sedangkan menurut istilah atau terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi atau sebelum, seperti bertahabus di Gua Hiro maupun sesudah menjadi Rasul. Sunnah menurut ulama usul dan fuqaha. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan Nabi SAW yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Yang ketiga yaitu khabar. Khabar menurut bahasa yaitu al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut tinjauan istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu merupakan hadis-hadis yang termasuk marfu', mauquf, dan maqtu'. Hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khabar dan atsar. Menurut mereka, khabar hanya mauquf, sedangkan atsar berarti hanya termasuk hadis maqtu'. Khabar menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu Khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B.
Khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah berita yang datang selain dari Nabi atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. C. Khabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Yang keempat yaitu atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiyat al-syai. Baqiyat al-syai yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Yang kedua, atsar adalah berita dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khabar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Namun para fuqaha Khurasan membedakannya dengan mengkhususkan al-mauquf, yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan atsar, dan al-marfu yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan istilah khabar. Baik ya, selanjutnya yaitu kita masuki kepada B. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Al-Quran dan Al-Sunnah. Di dalam Al-Quran terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan percabangannya. Secara global, hadis dan sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Sunnah dari segi keberadaannya. Dari segi keberadaannya, sunnah adalah sebagai wahyu dan sumber syariah yang sejajar dengan Al-Quran dan wajib diamalkan. Ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." Quran Surah An-Nahl Quran Surah Al-Nahl ayat 44. Hadis dan sunnah menjelaskan Al-Quran dari berbagai segi. Ia menjelaskan ibadah dan hukum yang tidak ada di Al-Quran dan bersifat global. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat kepada kaum mukminin tanpa menjelaskan waktunya, rukun ataupun jumlah rakaatnya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan melalui praktek sholat dan sunnah dari beliau kepada kaum muslimin tentang cara melaksanakan sholat, seperti sabda beliau, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melakukan sholat." Kesimpulannya, Rasulullah SAW membuat sunnah bersamaan dengan Al-Quran dan membuat sunnah berkenaan dengan apa yang tidak ada secara eksplisit di dalam Al-Quran. Semua yang beliau sunnahkan diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikutinya sebagai bentuk taat kepada beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mengikuti seluruh ajaran kebaikan dari Rasulullah SAW. Maka dari itu, adanya hadis dan sunnah ini adalah sebagai pembimbing serta pedoman dari Rasulullah SAW kepada kita semua. Dan semoga dengan adanya materi ini kiranya dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang hadis dan sunnah Rasulullah, dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhammad Fajar Ramadan dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dan Fakultas Dakwah Komunikasi mengucapkan terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.